Kalau kita pakai air juga, luka kita kena air nanti malah makin parah. Airnya ada, nyala terus. Keran kita nyala, di kamar mandi nyala, ya, di luar rumah misalnya ada keran juga nyala, tapi ada udur, khawatir terjadinya bahaya min isti'malil ma'i kalau kita gunakan air. Ya, sakit. Alladzi ya'rifu dzalika kal marid, seperti orang yang ada penyakit. Ya, mungkin di tangannya, mungkin di kakinya yang ada luka, ya. Ada luka yang kata dokter nggak boleh kena air, maka yang luka itu yang ditayamumkan. Ya. Lukanya di kaki kanan, anggota badan wudhu yang lain nggak luka, wajah nggak luka, tangan nggak luka, kaki kiri nggak luka, maka anggota badan yang sehat seperti biasa wudhu dulu. Paham tuh? Jangan mentang-mentang di kaki kanan ada luka, umpama di telapak kaki kita ada luka, kata dokter jangan kena air nih, kalau kena air nanti malah makin parah, ya, maka boleh tayamum. Yang ditayamumkan yang luka, bukan seluruh anggota badan. Wudu seperti biasa, masukkan ke hidung, nama itu fardhu wudu, gitu, ya, niat wudu, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, usap telinga. Kaki kanan kan luka tadi tuh, basuh kaki kiri pakai air. Selesai, baru kita tayamum. Tayamum untuk apa? Untuk kaki tadi. Walaupun lukanya ada di kaki, tayamum itu tetap di wajah dan di tangan, bukan kaki jadi usap-usap. Paham gak? Ngerti gak nih? Husulit darar min isti'malil ma', atau boleh kita melakukan tayamum ketika takut khawatir terjadi bahaya min isti'malil ma'i, kalau kita paksakan menggunakan air, al-marid, seperti orang yang sakit. Tadi itu tangannya ada luka, kakinya ada luka, kata dokter ini nggak boleh kena air, maka yang ditayamumkan yang nggak boleh kena air. Paham tuh? Yang sehat tetap dibasuh. Nanti lihat dipasangnya itu perban, dia punya wudu apa enggak, gitu. Kalau di saat perban itu dipasang dia sudah berwudu, maka sholat yang dilakukan dengan adat tayamum tidak perlu diqadha. Tapi kalau perban itu dipasang sebelum dia wudu, gitu. Dia masang perban belum wudu, jadi dalam keadaan berhadas kecil, lalu dipasang perbannya. Dokter bilang ini luka gak boleh kena air, maka setiap kali dia sholat yang luka itu ditayamumkan. Maka nanti kalau udah sehat, ada waktu senggang, kesempatan, sholat yang dilakukan di saat ada luka itu harus diqadha. Paham tuh? Lihat masang perbannya udah wudu apa belum, begitu. Kalau udah wudu, masang perbannya, wudu dulu. Ya, ada luka di tangan kita, mungkin kena silet, mungkin kena pisau, yang sehingga dokter menyarankan harus diperban, dijahit. Ya. Nah, di saat kita diperban itu udah wudu apa belum? Begitu. Kalau andai kata kita wudu dulu baru diperban, ya, nanti kan tayamum tuh. Nah, yang luka ini kan harus ditayamumkan. Maka nanti ketika udah sehat, sholat-sholat yang kita kerjakan di saat luka tangan itu nggak perlu diulang lagi. Gitu. Paham gak deh? Tapi kalau luka, kalau perbannya itu dipasang, dia belum wudu, perbannya dipasang. Ya, setelah itu dia sholat. Dia nanya sama dokter, dok ini boleh nggak kena air? Oh ini jangan, kalau kena air infeksi nanti, makin luka, makin parah. Tayamum boleh nggak? Boleh tayamum, tapi tayamum yang lukanya, bukan semata-mata tayamum gak wudu gitu. Wudu kayak biasa, nanti yang luka itu ditayamum.
ditayamumkan. Itu namanya hukmul jabirah, hukum perban.